sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin amin wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tilwal tibqun wa ma li ma'rifah udifadu wajhaini 'an di ma'rifah. Hadza idza nawaita ma'na min, hadza idza ma nawaita ma'na min. Nah, sampai situ. Wa tilwal tibqun, bermula isim tafdil yang menyandingi al, artinya yang didahului dengan al, itu tibkun harus mutobaqoh atau harus sesuai mufrad mudzakarnya atau mufrad tasniyah jamak, dan juga mudzakkar muannasnya harus sesuai. Ini sudah pembahasan kita yang kemarin. Nah, sekarang wa ma li ma'rifah udifadu wajhaini an di ma'rifah hadza idza nawaita ma'na min. Wa ma li ma'rifah, dan bermula isim tafdil, ma di sini isinya isim tafdil. Sesuatu li ma'rifah udifa, ai wa ma udifa li ma'rifah, sesuatu yang kepada isim ma'rifat udifa dimudofkan apa ma, sesuatu yang dimudofkan kepada isim ma'rifat itu dzu wajhaini, memiliki dua wajah, dua bacaan. Andi ma'rifatin, dari orang yang memiliki pengetahuan. Hadza idza nawaita ma'na min, ini hukum dzu wajhain ini idza nawaita, ketika engkau memaksudkan makna min akan maknanya min. Makna min akan maknanya min. Nah, gini nih mas spidolnya. Mas spidol sih mana? Isim tafdil ada beberapa hukum. Bisa masukkan mobil ya? Oh, bisa. Isim tafdil ada beberapa hukum. Yang pertama, isim tafdil yang dimudofkan kepada isim nakiroh. Wa in liman kurin yudof au juridah, isim tafdil yang dimudofkan kepada isim nakiroh atau yang berdiri sendiri, maksudnya tidak ada alnya dan juga tidak dimudofkan kepada isim nakiroh, maka hukumnya harus mufrad mudzakkar. Ini bait yang sudah kita pelajari kemarin. Wa in liman kurin yudhaf au jurida urzima tadhkiran wa ayyuhada. Ya, kita buat contoh begini. Ada isim tafdil, pembahasan dari kemarin dulu yang awal. Isim tafdil
dia mujarrad, artinya mujarrad tidak ada alnya dan juga tidak dimudhofkan. Kondisi pertama. Kondisi yang kedua, isim tafdil dimudhofkan kepada isim nakirah. Apabila ada isim tafdil dimudhofkan kepada isim nakirah atau isim tafdil tanpa al dan juga tanpa mudhof, maka dia wajib mufrad mudzakkar. Ini maksud dari ulzima tauhidan wa ayyudzakaro. Contoh misalnya ada isim tafdilnya ahsan. Lebih bagus. Ahsan. Tidak ada alif lamnya dan juga tidak dimudhofkan, misalnya ana ahsanu gitu lah. Atau hada ahsan. Ini lebih bagus. Hada ahsan. Tidak dimudhofkan dan juga tidak ada alif lamnya. Maka harus mufrad mudzakkar. Atau dimudhofkan mudhof pada isim nakirah, misalnya Zaid. Ini satu ini, hada ahsan dah, hada ahsan. Isim tafdil berdiri sendiri, maka harus tetap mufrad mudzakkar. Atau kita mau bilang dia perempuan lebih bagus, hiya ahsan, tetap harus mufrad mudzakkar. Begitu juga kalau kita mereka lebih bagus, hum ahsan. Isim tafdil yang mujarrad, artinya mujarrad nggak ada alif lamnya, nggak mudhof juga, maka harus menepati bentuk mufrad mudzakkar. Begitu juga isim tafdil yang dia dimudhofkan tapi mudhofnya kepada isim nakirah. Contoh misalnya Zaidun ahsanu rajulin. Rajulin isim nakirah. Isim tafdil dimudhofkan kepada isim nakirah, maka tetap harus mufrad mudzakkar. Bandingkan dengan ini, Hindun ahsanum ra'atin. Hindun perempuan paling baik. Ahsanum ra'atin. Hindun ahsanum ra'atin. Tetap meskipun di Hindun tetap ahsan. Ahsanum ra'atin, tetap mufrad mudzakkar. Kemudian lagi mereka misalnya disebutkan hum, mereka adalah sebaik-baiknya siswa. Hum ahsanu tullabin. Isim tafdil yang dimudhofkan kepada isim nakirah atau isim tafdil yang berdiri sendiri tanpa al dan tanpa idhofah, maka harus mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Ini maksud dari pembahasan yang awal yang kemarin ini. Nah, kemudian ulzimata dzikran ayyuhada. Kemudian ada watilu altibun. Pembahasan yang lalu juga, masih yang lalu ini. Pembahasan yang lalu. Ada isim tafdil. Dia kemasukan al di depannya. Kalau ada isim tafdil di depannya ada alif lamnya, ada alnya, maka harus mutobaqoh atau harus sesuai dengan kata yang disifati. Zaid pokoknya yang paling alim. Ya, misalnya Zaid yang paling alim. Zaidun al-a'lam misalnya. Gini jadinya. Zaidun al-a'lam. Terus atau Zaidun misalnya al-ahsan. Zaidun al-ahsan. Zaid yang paling alim, yang paling bagus. Nah, terus kita ungkapkan Hindun. Hindunlah yang paling bagus. Maka harus menyesuaikan, karena ini mufrad muannas, maka jadinya Hindun al-husna. Mufrad muannas. Begitu juga kalau dua orang Az-Zaidani, dua orang Zaid yang dua-duanya bagus, al-ahsanani jadinya. Az-Zaidani al-ahsanani. Kalau ada Az-Zaiduna, maka al-ahsanuna. Az-Zaiduna al-ahsanuna. Hindun yang baik. Al-hindatu al-husun. Boleh seperti ini. Boleh al-husun.
atau al-hindatu al-husnayat. Al-husnayatu. Al-hindatu al-husun. Al-husun, maaf ini hasilnya sukun, al-husun, atau al-hindatu al-husnayat. Watilu al-tibkun. Isim tabdil yang ada alif lamnya maka harus mutobakoh, harus sesuai dengan kata yang dia sifati. Kalau kata yang disifati mufrad mudzakkar maka harus mufrad mudzakkar. Al-a'lam, al-ahsan. Kalau yang disifati mufrad muannas hindun jadi al-husna. Kalau yang mufrad jama' mudzakkar jadinya jama' mudzakkar juga az-zaiduna, al-ahsanuna dan seterusnya. Ini pembahasan kemarin watilu al-tibkun. Yang berikutnya yang kita bahas isim tabdil. Kalau ini isim tabdil tanpa mudhof tanpa al, ini isim tabdil mudhof tanpa mudhof tanpa al, yang ini isim tabdil dimudhofkan kepada nakirah, ini isim tabdil dengan al. Nah sekarang isim tabdil dimudhofkan tapi bukan kepada isim nakirah, dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Bagaimana isim tabdil yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat? Wa mali ma'rifah udifatu wajahini andi ma'rifah. Ini maksud dari bait yang tadi kita baca. Isim tabdil yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat maka dua wajhain, artinya dua wajhain, punya dua bacaan. Boleh dibaca seperti ini, tetap mufrad mudzakkar. Boleh dibaca seperti isim tabdil yang ada alif lamnya, yaitu mutobakoh atau sesuai dengan kata yang disifatinya. Contoh misalnya Zaidun afdalur rijal, dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Afdalur rijal gini jadinya. Zaidun afdalur rijal. Kemudian az-zaidani, dua orang Zaid itu adalah yang paling utama di antara laki-laki. Afdola ar-rijal gini jadinya. Afdola ar-rijal. Az-zaiduna jadinya afdolu ar-rijal. Ini mudzakkar. Yang mana sekarang? Hindun. Hindun itu perempuan paling utama. Fudlan nisa dimudahkan kepada isim ma'rifat. Dua orang Hindun, al-hindani, fudlaya an-nisa, al-hindatu, hindun, fudlaya tunnisa, al-hindatu fudlaya tunnisa. Ini wajah pertama untuk isim tabdil yang mudhof kepada isim ma'rifat. Apa wajah pertama ini maksud? Dia bisa mutolaqoh, dia boleh menyesuaikan kata yang disifatinya. Kalau mufrad mudzakkar ya jadinya afdol. Kalau tasniyah mudzakkar afdola dan seterusnya. Nah, adapun hukum afdola, afdolu ini adalah hukum idhofah sebagaimana biasa. Nunan tal i'raba au tanwina itu nun yang mengiringi mudhof itu harus dibuang. Asalnya afdolani memang, tapi karena dia jadi mudhof harus dibuang. Sebagaimana tanwin harus hilang ketika ada jadi mudhof. Begitu juga ini afdolu, inilah fudlaya juga hilang. Asalnya fudlaya nih an-nisa. Ini wajah pertama. Isim tabdil yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat ini boleh seperti ini, atau boleh ikut bacaan seperti isim tabdil yang mujarrad atau yang dimudhofkan kepada isim nakirah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tetap mufrad mudzakkar. Jadi kalau saya bilang Zaidun afdalur rijal,
Az-Zaidani afdalur rijal, tetap. Az-Zaiduna afdalur rijal, tetap. Ini wajah yang kedua. Jadi wajah yang kedua nih buat mudzakkar cuma begini. Zaidun, mau Zaidun, mau Az-Zaidani, mau Az-Zaiduna yang disifati, tetap afdalur rijal. Ini wajah kedua. Jadi dia tetap mufrad mudzakkar meskipun tasniyah atau jamak atau mufrad, maka tetap afdalur rijal. Al-Hindani atau Hindun sendiri atau Al-Hindatu. Kita ingin mengungkapkan nih Hindun, Al-Hindani, Al-Hindatu. Kita ucapkan wajah yang kedua. Boleh seperti ini, boleh juga Hindun fudlan nisa. Kemudian Al-Hindani fudlan nisa juga. Kemudian Al-Hindatu fudlan nisa juga. Jadi boleh dua macam bacaan. Ini ya, ini di antara dua macam bacaan ini yang paling fasih adalah bacaan yang pertama, yaitu yang menyesuaikan dengan kata yang disifati sebelumnya. Yang lebih bagus yang ini. Tapi kalau kita mau pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada permasalahan atau ada satu istilah, kalau memang pengen fasih-fasihan maka kita harus, ini kan bacaan semua nih, kan namanya wijhah atau wajah. Ini adalah macam bacaan. Nah, macam bacaan ini permasalahan begini, kita memilih misalnya akhtaru, kita memilih ini, atau saya memilih akhtaru, saya memilih yang paling fasih. Nah, ini akhtaru afsahahunna, aku memilih yang paling fasih di antara macam-macam ini. Nah, permasalahannya ada ulama nahwu memilih nakhtaru afsahahunna. Ucapannya sendiri aja ini kurang fasih. Harusnya gimana? Aku akhtaru afsahahunna. Aku memilih yang paling fasih. Harusnya mana? Kalau kita lihat di antara mudhofnya. Kita lihat mudhofnya mudzakkar atau muannas ini? Muannas. Jadi harusnya fushahunna harusnya, bukan afsahah tapi fushahunna. Aku memilih fushahunna. Jadi mutabaqah saja berarti ini. Yang paling fasih yang mutabaqah. Iya, jadi kalau tadi kan tetap mufrad muzakkar di atas ya. Iya, ini yang wajah kedua, boleh. Kedua. Terus ketika perempuan yang wanita ini dia mutabaqah juga Fudla mufrad muzakkar. Enggak apa namanya? Enggak mufrad muzakkar, berarti dia mutabaqah. Karena kalau mufrad muzakkar tetap ada hindun afsal nisa. Iya, jadi Afdalun nisa. mutabaqah itu kan artinya sama sesuai. Ya. Nah, Hindun, iya berarti kalau hindun fudla berarti sama mutabaqah kan? ya mutabaqah. Nah, kalau yang enggak, yang ini Hindun afdul, belum saya tulis ya. Nah, Tetap jadinya begini. Fudla, maaf. Hindun fudla nisa. Hindun fudlan nisa, Al-Hindani fudlan nisa juga. Al-Hindatu fudlan nisa juga. Di syarahnya begitu nggak Ustaz? ini. Kalau tadi kan yang kali ini udah ada alif ya. Kalau yang di dunia alif itu berarti dia mufrad muzakkar ala dawam. Ya, kalau yang tanpa al, fudlan nisa. Nah, kita lihat di syarahnya di situ. Ada beberapa syair di situ nanti.
Hindun atau al-hindani misalnya. Hindun atau al-hindani afdalun nisa, mufrad mudzakkar tetap ya. Al-hindani afdalun nisa. Al-hindatu afdalun nisa. Wa tsani istimalu kal makrun bil alifi wal lam. Fatajibu mutabaqatuhu. Ini wajah yang kedua di sini, saya sebutin wajah yang pertama tadi pembahasannya. Oh iya, kalau yang tetap mufrad mudzakkar. Jadi untuk wajah yang kedua di sini, pembahasan di sini wajah yang kedua. Kalau untuk wajah yang kedua, untuk yang muannas, maka dia tetap, kalau bacaan yang kedua, dia tetap ulzima tadhkiran wa ayyuhada, itu tetap dalam bentuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Nah, ini boleh. Jadi Hindun Abdul Nisa. Iya, bukan Fudlan Nisa. Iya. Jadi Abdul Nisa. Hindun Abdul Nisa. Al-Hindani Abdul Nisa juga. Al-Hindatu Abdul Nisa. Nah, kalau ada pun yang tadi Fudla ini hanya buat ini, mufrad mudzakkar yang mutabaqah. Dan itu berlaku semua, kita bisa kias. Jadi bukan simai tapi bisa kita kias. Karena di Al-Qur'an itu berlaku dua-duanya. Di Al-Qur'an itu ada yang berlaku mutabaqah ya. Yang berlaku tidak mutabaqah, wajah yang ini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Wala tajidannahum ahrasan nas. Harusnya wala tajidannahum, karena hum itu iya, harusnya ahrosi gitu. Ahrosi, jadi maf'ulnya tajida. Ahrosi an-nasi. Harusnya ahrosina. Ahrosi an-nasi. Nah, ini yang tidak mutabaqah. Ada juga yang mutabaqah di Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Akabira itu jamannya akbar. Karena di sini fil kulli qaryatin ay fi kulli ahli qaryatin, penduduk desa, penduduk kampung, maka dibuat jama'. Jama'nya gimana? Jama'nya akbar, akabira. Akabira mujrimiha. Terus sabda Rasulullah, ala ukhbirukum bi ahabbakum ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manazila yaumal qiyamah. Maukah engkau aku beritahu siapa yang paling aku cintai dan paling dekat denganku tempatnya nanti di hari kiamat? Siapa itu? Ahasinukum akhlaqo. Ini yang mutabaqah. Kalau mau enggak mutabaqah jadi mana? Ahsanukum. Ahsanukum akhlaqo. Tapi dibuat jamak, ahasinukum akhlaqo. Kalau bahasa Indonesia sih, berarti kan bisa. Ya lebih. Bisa kan lebih lebih bagus itu kan sekali juga kan? Lebih bagus. Isim tabdil juga. Isim tabdil juga sebenarnya. Nah, kalau bagus isim tabdil. Isim tabdil juga. Paling bagus bagus isim tabdil juga. Best. Iya, kalau bahasa Inggris ada superlatif, ada ada yang apa? Yang pakai more gitu ya. More. Hadza idzan nawaita makna min wa in lam tanwi fahwatibkum bihi kurin. Ini yang seperti ini kalau memang kita bermaksud ada min, artinya memang kita sedang memperbandingkan, dan memang artinya isim tabdil ini punya arti lebih, punya arti mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Zaidun Abdul Rijal jelas ini mengunggulkan Zaid dibanding laki-laki yang lain. Hindun Fudlan Nisa
ini ada perbandingan. Memang artinya lebih. Hindun, wanita yang lebih atau yang paling mulia, yang paling utama. Memang punya arti lebih, punya arti paling. Artinya memang ada makna tafdil di situ. Berarti ada min, ada makna min. Ini kalau kita sebutkan Hindun Fudla An-Nisa'i, ini boleh kita takdirkan makna min gimana? Hindun Fudla min An-Nisa'i. Hindun Fudla min An-Nisa'i. Maksudnya Hindun lebih utama dibanding perempuan-perempuan yang lain. Jadi ada makna perbandingan di situ. Begitu juga Az-Zaidani Abdullah Ar-Rijali. Ini juga ada makna min yang terkandung di sini. Az-Zaidani Afdolani minar rijali. Dua orang Zaid itu dua-duanya lebih utama dibanding laki-laki yang lain. Jadi statusnya jadi budak berarti ya. Jadi betul-betul isim tafdil berarti. Iya, ya dua-duanya isi tafdil sih memang. Iya, maksudnya kalau tadi Abdullah itu kan berarti kan karena dia budak kan. Iya. Tapi kalau ada minnya berarti dia Abdolani minar rijal. Nah, ini kalau kita mau takdirkan, baik yang mudhof seperti ini atau yang seperti ini mudhof, ya, mudhof seperti ini atau yang seperti ini, atau yang itu juga. Hadhihi ahsan, ini lebih baik. Itu tetap punya min muqaddarah, punya makna min yang terkandung. Kalau saya bilang hadha ahsan, ini lebih baik, berarti kan ada yang dibandingin. Ada lebih baik dari apa? Lebih baik dari yang nol misalnya. Pasti ada makna min yang tersimpan. Bisa dua macam wajah ini, bisa dua macam bacaan, mutobaqoh atau ghair mutobaqoh, sesuai mufrad mudzakarnya, atau yang tetap mufrad mudzakkar aja. Ini kalau kita bermaksud dengan isim tafdil, ini kita bermaksud ada min di situ. Artinya ada tafdiliyah atau ada yang kita unggulkan. Tapi kalau tidak ada yang kita unggulkan, maka harus tetap mufrad mudzakkar. Contohnya di Al-Qur'an itu. Hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanwi fa huwa tibnu bihurin. Wa in lam tanwi fa huwa tibnu bihurin. Kalau kita tidak bermaksud dengan isim tafdil itu makna mengunggulkan, maka dia harus mufrad mudzakkar. Wajib mufrad mudzakkar. Contoh di Al-Qur'an itu huwa alayya hayyin. Ini ayat sebelumnya apa ya? Maaf. Bukan yang ini ayatnya. Wa huwa ahwanu alaih. Ini ayat lain lagi. Wa huwa ahwanu alaih. Wahwa, dan menghidupkan orang mati ketimbang bikin ulang gitu ya, menghidupkan orang mati itu ahwanu alaih, lebih rendah, maksudnya lebih mudah. Ahwanu lebih mudah, tapi sebenarnya di sini bukan lebih mudah artinya apa? Hayyinun, gampang. Wahwa hayyinun alaihi, menghidupkan yang sudah ada, yang memang tinggal bekas-bekasnya. Hayyinun, itu mudah, alaihi, atas Allah. Ini ahwanu di sini meskipun bentuknya af'al, disebut isim tafdil atau af'al tafdil, tetap dia tidak punya makna min. Maka kalau tidak punya makna min, hukumnya tetap mufrad mudzakkar. Mudah aja. Nggak bisa diartiin sangat, nggak bisa diartiin lebih juga. Wallahu a'lamu. Sama itu juga wallahu a'lamu bisawab atau wallahu a'lamu bihim. Allah tahu, itu artinya alimun. Allahu alimun atau Allahu alimun bihim. Dia nggak punya arti lebih mengetahui, karena memang tidak bermaksud untuk membandingkan. Kalau isim tafdil disebutkan dan tidak mentakdirkan makna min, maksudnya tidak bermaksud untuk memperbandingkan, maka wajib mufrad mudzakkar. Kita pengen bilang
cuma pengen bilang si Aisyah cantik gitu doang, Aisyah cantik, maka tetap mufrad mudzakkar. Jadi gimana? Aisyah ajmal gitu aja udah. Pengen bilang cantik, bukan pengen bilang paling cantik atau lebih cantik. Pengen bilang Aisyah cantik, Aisyah ajmal. Maksudnya apa? Aisyah jamilah gitu. Harus tetap mufrad mudzakkar. Rabbukum a'lamu bikum. Ini ay rabbukum alimun bikum. Ini ayat lengkapnya. Wa huwa yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dia yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya, dan itu ahwanu 'alaihi. Maksudnya bada'ul khalqa atau audul khalq, mengembalikan makhluk, ahwanu alaihi ay hayyinun, mudah alaihi atas Allah. Nah, ini harus mufrad mudzakkar. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id asja'ul qaumi a'jalu. Ini maksud dari lam akun, bukan aku lebih cepat, bi'ajalihim bukan, tapi aku adalah yang cepat gitu aja, aku yang cepat. Bi'ajalihim bukan artinya aku yang lebih cepat, tapi ajlihim. Lam akun bi'ajlihim, dia tidak punya makna min, maka tetap harus mufrad mudzakkar. Innalladzi samakas samaa bana lana baitan da'imuhu a'azzu wa atwalu. Zat yang membangunkan aku, zat yang ada di langit, ini membangunkan untukku, untuk kami, rumah da'imuhu a'azzu, rumah yang tiang-tiangnya a'azzu ay azizun. Ini azu walaupun sigotnya isim tabdil punya arti aziz. Baitan da'imuhu a'azzu wa atwalu. Harusnya kalau mengikuti hukum tadi boleh a'azzu, boleh dibentuk mufrad, mufrad muannas. Da'imuhu uzza, da'imu uzza, dibentuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Tapi ini enggak wajib mufrad mudzakkar karena memang dia tidak punya arti min. Jadi muradnya di situ. Apabila ada isim tafdil dimudhofkan kepada isim ma'rifat, apabila ada isim tafdil dimudhofkan kepada isim ma'rifat, serta dimaksudkan makna min, atau mengunggulkan. Apabila ada isim tafdil dimudhofkan kepada isim ma'rifat serta dimaksudkan makna min atau mengunggulkan, maka bisa dibaca dua macam bacaan.
bisa tetap mufrad mudzakkar atau mutobaqoh dalam kurung sesuai mudzakkar muannasnya. Dalam kurung sesuai mudzakkar muannasnya. Apabila ada isim tafdil dimudhofkan kepada isim ma'rifat serta dimaksudkan makna min atau mengunggulkan, maka bisa dibaca dua bacaan, yaitu tetap mufrad mudzakkar atau mutobaqoh dalam kurung sesuai mudzakkar muannasnya. Itu baru wama limarifah udifa wajhnya handi marifah. Hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanwi fahwa bihi. Nih wa illam tanwi. Wa illam tanwi fahwa tibku ma bihi kurin. Murad yang satunya lagi wa illam tanwi fahwa tibku ma bihi kurin. Apabila ada isim tabdil dimudhofkan, apabila ada isim tabdil tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan, tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan, maka wajib dalam keadaan mufrad mudzakkar. Maka wajib dalam keadaan mufrad mudzakkar. Apabila ada isim tabdil tidak dimaksudkan makna mengunggulkan, maka harus tetap mufrad mudzakkar. Wa in takun bitil wimin mustafhima falahuma kun abadan muqaddima wallahu alam bisawab.